Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada saat yang berbahagia ini kita masih dianugerahkan umur yang panjang, badan yang sehat. Masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir dan bersua di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat pada zuhur. Mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, selama kita hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menguji kita. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin za'iqatil maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup itu mereka pasti akan mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maka sidang jemaah yang berbahagia, berdasarkan apa yang Allah firmankan pada ayat ini, maka sesungguhnya kita ketahui bahwa ujian itu tidak selamanya keburukan. Karena selama ini kita menganggap yang ujian itu penuh dengan penderitaan. Mulai kita sakit, duit yang tidak ada, masalah dengan anak dan keluarga begitu tingginya. Dan itu kita selalu katakan bahwa itu adalah ujian. Tapi ayat ini apa yang dikatakan oleh Allah? Bahwa ujian itu tidak hanya hal yang demikian. Termasuk kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tentunya juga akan menjadi ujian bagi kita. Maka sedang jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menceritakan beberapa orang yang mungkin memiliki karakter orang yang awalnya berikan nikmat oleh Allah. Tapi begitu nikmat itu melimpah, bukannya mereka makin bertakwa, tapi malah makin durhaka. Maka sidang jemaah yang berbahagia, lihatlah ketika Allah menceritakan tentang Namrud. Lihatlah ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Atau Allah menceritakan tentang Fir'aun. Bahkan mungkin kita sering membaca tentang peristiwa dua orang laki-laki yang memiliki kebun yang luas, kemudian dia menjadi kufur dalam surah Al-Kahfi. Itu juga ketika Allah menceritakan kaum Ad yang hebat secara fisik, mampu secara arsitektur, tapi pada akhirnya orang-orang yang dikasih nikmat itu malah mereka menjadi kufur. Maka sidang jemaah yang berbahagia, mari kita lihat ketika Allah menceritakan tentang Namrud. Namrud adalah raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tapi begitu sampai pada puncak kekuasaannya, apa yang dilakukan oleh Namrud? Ia tidak melakui kalau adanya Allah sebagai Rabbnya. Maka Allah menceritakan hal itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Alam tara ilal ladzina haju Ibrahim fi rabbih. Kata Allah, tidakkah kamu melihat ketika ada orang yang berdebat tentang Tuhannya kepada Nabi Ibrahim? An atahullahu mulk. Pada orang itu diberikan oleh Allah kekuasaan. Siapa yang dimaksud ayat ini? Namrud. Diberikan kekuasaan, diberikan kenikmatan, dia bisa menguasai banyak orang. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim seraya memberikan peringatan kepadanya? Idza qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Namrud? Sesungguhnya Tuhan pula yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Dan Tuhan pula yang akan menerbitkan matahari dari timur. Tapi apa kata Namrud kepada Nabi Ibrahim? Saya juga bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Maka ayat ini menceritakan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memandang bahwa ayat ini menunjukkan keingkaran Namrud kepada Allah. Bukan ketika dalam keadaan sulit, tapi ketika puncak kehidupannya tinggi, derajatnya luar biasa, kekuasaannya ada. Maka pada saat itulah sesungguhnya Namrud jatuh ke dalam kehinaan seraya mengatakan tidak ada Tuhan. Apa bedanya dengan Fir'aun? Ketika Fir'aun berkata,
Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dikumpulkan oleh Fir'aun tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian dia berpidato menyampaikan visinya. Apa yang misi Fir'aun? Nampaknya hai para tokoh-tokoh kaumku, saya tidak melihat ada Tuhan selain saya di depan kalian. Inilah sidang jemaah yang berbahagia. Sekali lagi Fir'aun dengan segala kekuasaan. Ini juga yang diceritakan ketika Qarun. Orang kaya konglomerat. Naganya pada masa itu. Hartanya melimpah. Untuk membawa kuncinya saja membutuhkan beberapa orang yang kuat. Tapi ketika orang meminta bantuan. Apa yang dikatakan oleh Qarun? Qala innama utituhu ala ilmi indi. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya aku mendapatkan hartaku ini karena ilmu yang ada padaku. Dia tidak lagi memiliki pemahaman ketuhanan. Dia tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hartanya. Semata-mata keluar kesombongannya dan dia mengatakan harta yang kumiliki hari ini. Semata-mata karena usaha yang saya lakukan. Ini juga sedang jemaah yang berbahagia. Dalam surah Al-Kahfi tadi. Ketika Allah menceritakan dua orang laki-laki yang satu pemilik kebun. Masuk ke dalam lahannya. Kemudian dikatakan Al-Quran, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Masuk dia ke dalam kebunnya. Kemudian dia sombong terhadap dirinya. Kemudian dia mengatakan, مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَهِ. Harta yang aku miliki ini, kebun yang begitu luas, yang dia harapkan tidak akan sampai habis dan tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Bahkan dia membanggakan. Kalau kita hari ini mengatakan harta ini untuk 7 keturunan. Tapi apa yang dilakukan laki-laki itu? Sampai hari kiamat saya yakin hartaku ini tidak habis. Demikian juga dengan kaum Ad. Maka sidang jemaah yang berbahagia, mari kita renung. Sebuah pertanyaan, mengapa Allah menceritakan berkali-kali? Mungkin kalau sekali kita juga paham. Tapi Allah menceritakan ada penguasa, ada pengusaha, ada orang yang kaya, memiliki kebun yang luas, kemudian diceritakan karena kesombongan. Dan ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa itu akan selalu terjadi. Jadi kalau zamannya Nabi Ibrahim ada Namrud, maka akan ada Namrud ideologi hari ini. Akan ada Namrud yang baru. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Maka sekarang juga ada sahabat-sahabatnya Fir'aun itu. Yang mereka akan mengatakan tidak ada yang berkuasa kecuali uang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali kami bisa dengan harta. Kalau demikian inilah yang dikatakan bahwa kita bisa kufur karena nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, jangan menyangka bahwa prestasi hidup itu dan keberhasilan dianggap kalau kita punya pangkat kemudian punya harta yang banyak. Karena hari ini Pak, kalau ada orang lihat anak orang jabatannya tinggi, hartanya banyak, apa kata orang? Sukses hidup. Karena kita menganggap harta yang banyak itu kesuksesan. Pangkat yang tinggi itu sebuah keberhasilan. Nyatanya akibat itu yang mencekoki pemikiran kita. Berapa banyak orang hari ini mendapatkan harta dengan cara yang batil. Berapa banyak orang yang mendapatkan jabatan bukan karena prestasi kerja, tapi ketika dia pandai untuk melakukan sogokan. Sehingga apa yang terjadi yang kita lihat hari ini, ada orang nak jadi sekda harus ditukar pula dulu dengan Land Cruiser seharga 2 miliar. Ada pula jaksa yang hari ini ditangkap kepolisian. Ini mantap juga sekarang Pak, saling tangkap menangkap, baguslah. Habis Pak. Karena mengapa? Karena di dalam pemikiran kita yang prestasi itu adalah harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Kalau itu yang menjadi barometer prestasi, kasihanlah para nabi kita. Siapa nabi yang paling miskin? Kalau bukan Nabi Isa. Bagaimana penderitaan Nabi Yusuf Pak? Dicampakkan oleh keluarganya atau saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Diambil, dijual, dijadikan budak. Sampai di Mesir begitu nikmat hidupnya. Karena masuk dalam lingkaran kekuasaan, dia dituduh berzina, padahal perempuan itu yang mengajak dia untuk berzina.
Dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Barulah Nabi Yusuf itu menjadi bendaharanya Mesir. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara Mesir, maka datang keluarganya. Apa yang dikatakan, hai Yusuf, sesungguhnya kami ini adalah saudara-saudaramu juga. Jadi kalau bapak sekarang tidak dikunjungi oleh saudara, itu tanda awak miskin, Pak. Tapi banyak piti awak, tidak pamili pun ngaku awak sekampung, Pak. Rumah awak dakeknya Pak Ustaz. Apa Bukit Tinggi, Ambo Pariaman. Jauh, Pak. Tapi kalau awak piti itu dakek, rasanya, Pak. Itu yang diajarkan. Nabi Yusuf dibenci oleh keluarganya. Dibuang, dijadikan budak. Apa juga lagi Nabi Muhammad? Kalau dikatakan penderitaan itu sebuah keterbelakangan, nama Nabi Muhammad luar biasa. Lahir gak pernah menengok bagaimana muka ayah. Umur 4 tahun tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Berjuang hidup dengan cara berdagang, memelihara kambing orang lain. Sampai pada masa dakwahnya diintimidasi, lari ke Taif tapi bukan mendapatkan dukungan politik, bahkan di Taif dia dilempar orang. Apakah Nabi Muhammad tidak berhasil? Apakah memang ukuran harta itu yang menjadi fenomena? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengatakan bukan harta tidak penting, bukan jabatan tidak penting. Seluruhnya memiliki kepentingan dan itu perlu kita miliki. Tapi maaf, harta dan jabatan bukan prestasi, tapi adalah potensi. Bukan prestasi. Karena kalau dia diprestasi, maka Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Lau kanat dunya ta'dilu ila Allah." Kalau seandainya dunia di sisi Allah ini sebanding dengan sayapnya nyamuk, apa dikatakan? Masyaqqa kafiran minha syarbatal ma'. Maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu air walaupun hanya seteguk. Artinya nikmat dunia ini hal yang biasa saja. Tidak usah dirisaukan. Tidak usah menganggap itu adalah prestasi. Kalau itu prestasi, maka itu yang terjadi. Orang-orang mengejar prestasi dunia dengan berbagai macam hal. Maka sekali lagi, harta dan jabatan itu adalah potensi. Dia bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan, tetapi dia juga bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Bukan berarti orang-orang dulu miskin, tidak. Mereka zuhud. Kita melihat bagaimana Abdurrahman bin Auf yang pernah membagi-bagi emas ketika dalam kehidupan orang-orang yang ada di Madinah. Kalau ada orang berkelahi hanya gara-gara hutang, maka Abdurrahman bin Auf akan mengatakan, saya yang akan membayarkan hutang kalian. Yang penting jaga silaturahim kalian. Ketika Abdurrahman bin Auf menangis, didatang oleh anaknya Abdurrahman. Ya abati, hai bapakku, apa yang membuat engkau menangis? Apakah barang daganganmu dicuri orang? Atau ada hutang yang tidak dibayar? Atau engkau ditipu orang? Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Maaf nak, bukan karena hartaku yang hilang, bukan pula karena kerugian yang saya alami, tapi apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, makin saya sedekahkan harta saya makin bertambah. Maka Abdurrahman bin Auf itu Pak menangis karena makin hari hartanya makin bertambah. Kita nangis juga Pak, karena tidak tahu apa yang akan dimakan besok. Itulah bedanya Pak. Kok pajak lah tiba, piti tidak ada, kan itu masalah. Subhanallah. Bahkan ada di antara mereka memiliki 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau sekarang diemaskan lebih kurang 4 kilo Pak. Subhanallah. Maka harta itu menjadi potensi. Jabatan itu luar biasa. Dan mereka tidak risau. Mereka juga tidak sibuk menggunakan kekuasaan itu untuk mendapatkan uang. Maka Bapak pernah mendengarkan Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi ada hari-hari tertentu di mana Abu Bakar berdagang ke pasar. Ketika orang protes, ya Abu Bakar, kalau engkau menjadi khalifah masih jadi pedagang, lantas kapan engkau urus umat? Kata Abu Bakar, maaf, saya menjadi khalifah, enggak mungkin saya menggantungkan makan saya kepada kalian. Kalau saya tidak bekerja, lantas saya makan dari mana? Karena ada baitul mal, tidak cocok untuk saya. Jadi maaf, ada hari-hari tertentu dan dia menjadi khalifah, tetapi pada saat yang tentu dia menjadi pedagang. Sekarang itulah susahnya Pak. Jadi sekda dia sekaligus pedagang, jabatan yang diperjualbelikan, ya kan? Bisa tukar mobil, tukar duit. Nah itu pula beda. Tidak ada setelah itu Pak. Maka itu yang dikatakan tadi, jangan kita memandang
jabatan dan harta itu adalah prestasi, tapi potensi untuk menjadi ketakwaan. Maka pada akhirnya ketika Islam mengatakan, kalau seandainya harta itu bisa memberikan manfaat, maka disitulah kebaikan akan dirasakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, apapun yang kita miliki, berapapun harta kita, mudah-mudahan hari kita syukuri saja, Pak. Terlepas dari kekurangan atau ketidaknyamanan kita. Dan antum yang hari ini memiliki toko dan sebagainya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda yang mungkin punya jabatan hari ini, gunakan jabatan itu untuk kesempatan untuk meraih surga. Karena maaf, setinggi-tinggi jabatan, sampai pada misiunnya dia tidak akan lagi bermanfaat. Sebanyak-banyaknya harta, tapi kalau sakit sudah terasa, maka nikmat itu hilang tiada terhingga. Mudah-mudahan tentunya kita berharap, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, menjadi sarana potensi untuk mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.